Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ilmi Fadilah dengan NIM E1E12108, jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai algoritma dan pemrograman nested loop. Jadi perulangan atau looping itu merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Kemudian loop bersarang atau nested loop itu merupakan struktur perulangan atau looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, while, for, dan do while, terdapat blok looping while, for, dan do while yang lain. Nah, dalam sebuah blok perulangan atau looping, while, for, atau do while, itu terdapat pernyataan if juga. Oke. Jadi untuk bentuk flowchartnya dia itu yang pertama mulai, kemudian ada inisialisasi. Nah, inisialisasi di mana while itu merupakan kondisi 1 dan dalam while itu terdapat kondisi 2, ada if, dan dalam if itu terdapat perintah 1, dimana untuk flowchartnya jadi dia itu pasti selalu dimulai dari mulai, kemudian ada inisialisasi, terus setelah inisialisasi ada kondisi, dimana kalau kondisi tersebut itu bernilai benar, maka dia itu akan lanjut ke kondisi kedua. Dan apabila kondisi kedua itu bernilai benar, maka dia itu akan lanjut ke perintah 1. Dan apabila kondisi kedua ini bernilai salah, dia itu akan lanjut ke perintah 2. Nah, setelah itu apabila kondisi pada kondisi 1 itu betul, maka akan terus mengulang sampai kondisinya ini bernilai salah. Jadi setelah salah maka akan selesai. Nah, itu untuk blok looping yang ini. Kemudian blok if yang ini. Itu untuk nested loop. Jadi untuk contoh pertama itu kita mau buat algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai dengan n. Jadi n itu nanti di input sehingga nanti yang ditampilkan itu misal n itu 10. Jadi outputnya itu 1 itu merupakan nilai ganjil, 2 itu merupakan nilai genap, dan 3 itu ganjil, dan seterusnya. Seperti itu. Untuk flowchartnya jadi dia tuh selalu diawali dengan mulai, kemudian kita inputkan nilai n, terus i itu sama dengan 1. Setelah itu dia itu akan masuk ke dalam suatu kondisi di mana i itu lebih kecil dari sama dengan n. Apabila pernyataan bersifat benar, maka dia akan lanjut ke proses yang selanjutnya. Kemudian apabila benar, berarti dia itu bilangan genap. Kemudian apabila salah, dia itu bilangan ganjil. Nah, setelah melalui proses yang ini, dia itu i-nya itu akan ditambah 1. Jadi setelah itu terulang lagi di sini sampai ketika pernyataan di sini tuh salah. Nah, kalau sudah salah berarti selesai.
Jadi nanti di sini kita masukkan nilai n. Misal nilai n itu 10. Nanti hasilnya seperti ini. 1 itu ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap, dan seterusnya. Untuk contoh kedua, jadi kita akan buat sebuah algoritma dalam bentuk flowchart dan program untuk memasukkan satu nilai. Jadi jika yang dimasukkan itu nilai 5, akan menampilkan output seperti ini. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, kemudian 5 deret ke bawah, mengulang seperti ini. Untuk flowchartnya nanti seperti ini. Jadi dia tuh diawali dengan mulai, kemudian kita inputkan nilai n, dan selanjutnya i itu sama dengan 1. Nah ketika itu akan lanjut dalam suatu kondisi di mana kondisinya ini i itu kurang dari sama dengan n. Apabila pernyataan ini benar, maka dia tuh bersifat, maksudnya dia tuh benar, dia tuh akan lanjut ke proses selanjutnya di mana j itu sama dengan n, kemudian masuk ke proses selanjutnya. Apabila dia itu benar, maka yang akan ditampilkan tuh j, dan apabila apabila benar, jadi j itu akan dikurangi 1. Diulang terus sampai pernyataan di sini tuh bersifat salah. Yang ketika salah, dia itu akan pindah baris, jadi akan turun, jadi pindah baris ke sini. Jadi i nya nanti itu akan ditambah 1, kemudian diulang. Nanti setelah pernyataan yang di sini salah, dia baru selesai gitu. Jadi variabel yang digunakan di sini itu ada i, j, dan n itu sebagai integer. Nah untuk programnya sendiri, jadi dia tuh seperti ini programnya. Nah kalau kita jalankan nanti ini. Loading. Nah, jadi kita masukkan nilai tadi misalnya 5. Nanti bentuknya seperti ini. Untuk contoh ketiga, jadi di sini kita akan buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Jadi untuk programnya, dia tuh memasukkan satu nilai. Jika nilai yang dimasukkan yaitu 5, dia tuh akan menampilkan output seperti ini. Seperti ini dan seperti ini. Kita akan coba programnya sebentar. Untuk programnya, jadi dia tuh seperti ini, dan kita coba jalankan. Jadi kita input nilai 5, maka hasilnya akan seperti ini. Terus untuk program kedua, jadi dari program yang tadi saya tambahkan di bawah, jadi dari sini ke sini. Nah kalau kita coba jalankan seperti ini. Jadi kalau kita masukkan nilai 5, maka akan muncul hasil seperti ini. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma dan pemrograman array. Jadi array itu merupakan sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama. Array itu punya nama, punya tipe data, dan punya jumlah elemen. Jadi untuk sintaksnya itu seperti ini. Jadi dia itu strukturnya itu yang pertama ada tipe datanya, ada nama array, kemudian ada jumlah elemennya. Nah misal untuk array, jadi dia itu misal
mungkin tipe datanya integer. Jadi di ini ada misalnya integernya ada 3, jadi bisa kita masukkan ada 3 data tetapi dengan tipe data yang sama. Itu untuk array. Sementara kalau variabel di ini misalnya tipe datanya integer, dia ini hanya bisa kasih masuk satu data begitu. Jadi misal kalau kita kasih masuk 8, kemudian kita kasih masuk 3, nah yang 8 ini tidak akan terbaca lagi gitu, yang akan terbaca itu 3, karena dia itu harus hanya bisa 1 kalau untuk variabel. Sementara kalau untuk array dia bisa lebih dari 1 data asal tipe datanya ini sama. Jadi kita bisa kasih masuk 8, kasih masuk 3, kasih masuk 9 yang merupakan bilangan integer gitu, tipe data integer, ini datanya berupa angka. Itu kalau untuk array. Untuk contoh 1, jadi misal kita punya A dengan jumlah data ada 5, jadi 7, 2, 1, 9, dan 5. Terus akan ditentukan nilai terbesar dari 5 nilai yang ada dalam array A ini. Nah, jadi untuk flowchartnya yang pertama mulai, kemudian A dengan jumlah datanya ada 5, terus kita mau tentukan nilai terbesar jadi max. A0 itu A0, terus I sama dengan 0. Jadi I pertama itu sama dengan 0. Terus masuk ke proses ini. Jadi I itu kurang dari 5. Kalau pernyataan yang bersifat benar, maka dia akan lanjut ke kondisi yang selanjutnya, itu dimana I-nya itu lebih besar daripada maksimal. Nah, kalau benar, maksimal ini A-nya ini sama dengan I, tapi kalau salah, dia itu akan langsung I ditambah 1. Nah, itu. Terus akan terulang-ulang di sini sampai pernyataan yang di sini itu bersifat salah. Kemudian jika salah akan ditampilkan output maksimalnya. Kemudian selesai. Untuk programnya jadi dia itu seperti ini. Kalau kita jalankan, jadi dia itu akan muncul nilai terbesarnya adalah 9. Nah, kalau misalnya kita ganti nilai terbesarnya itu jadi sini 100. Coba jalankan. Jadi nilai terbesar juga akan muncul 100. Jadi nilai yang terbesar itu yang akan muncul. Untuk contoh yang kedua, jadi misalnya array A itu nilainya ada 10, terus array A-nya itu 0 sampai array A0 sampai array A9 itu diinputkan. Nah, kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya yang mau dicari itu nilai X, terus outputnya apakah nilai X ada atau tidak dalam array A itu. Jadi untuk flowchartnya, jadi dia itu mulai, kemudian I sama dengan 0, A 10. Terus akan lanjut ke proses selanjutnya, dimana I itu kurang dari 10. Apabila bersifat benar pernyataan yang ini, itu akan input I-nya itu berapa, nanti itu kita akan input. Terus I-nya ini kalau kita sudah inputkan, terus di ini akan ditambah dengan 1 dan terus berulang sampai pernyataan yang di sini salah. Nah, ketika salah, nanti yang akan diinputkan selanjutnya itu nilai X yang kita mencari. Nah, apabila di sini ada ketentuan, apabila ketemu dia tuh berarti salah. Jadi I itu sama dengan 0.
terus masuk ke proses ini, dimana ini prosesnya I itu kurang dari 10. Apabila pernyataan ini benar, maka X itu sama dengan A I. Nah, apabila benar, jadi nanti dia itu berarti ketemu. Nah, setelah ketemu nanti I itu ditambahkan 1. Apabila salah, dia tidak melalui proses ini, tapi langsung di I nya itu ditambahkan 1. Terus berulang sampai pernyataan yang di sini itu salah. Nah, apabila salah berarti dia ini ketemu. Maksudnya bukan gitu maksud saya. Jadi apabila dia salah nanti pernyataan di sini, kalau benar pernyataan ke sini dia itu ketemu, maka berarti ada. Terus kalau tidak, berarti kalau salah berarti tidak ada. Kemudian selesai. Untuk contoh ketiga dari array, itu di sini kita akan membuat deret Fibonacci yang dapat diselesaikan menggunakan array. Jadi misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci, dimana A pertama itu akan diinputkan nilai 0, kemudian A kedua, A1 nya maksud saya, itu akan diinputkan nilai 1. Selanjutnya A2 nya itu di sini kita sudah mulai pakai proses. Jadi A2 itu A1 ditambah dengan A0. Jadi nanti tuh yang akan hasilnya tuh akan itu nanti yang ditampilkan. Nah, itu pokoknya. Terus A3 juga sama. Jadi A3 itu hasilnya itu dia itu hasil tambah dari A2 ditambah A1. Nah, itu untuk hasilnya A3. Begitu seterusnya sampai dengan A9 juga begitu. Jadi kalau untuk rumusnya mungkin jadi I itu nanti misalnya I nya itu 8. Jadi A8 sama dengan A8 kurang 1 berarti 7, ditambah dengan A8 kurang 2 berarti 6. Nah, itu nanti akan menjadi nilai dari A8. Untuk flowchart dari contoh ketiga ini, jadi yang pertama itu mulai, kemudian I sama dengan 2 untuk A dengan 10 nilai. Nah, selanjutnya A0 itu sama dengan 0. Jadi kemudian A1 itu sama dengan 1. Selanjutnya masuk ke dalam kondisi dimana I itu kurang dari 10. Apabila pernyataan ini benar, maka pakai rumus yang tadi. Nah, apabila sudah di ini, terus dilanjutkan ke proses yang ini. Jadi setiap selesai ini nanti I-nya itu akan ditambah 1. Berulang terus sampai pernyataan di sini salah. Kemudian apabila salah, jadi nanti I-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya masuk lagi ke satu proses dimana I itu kurang dari 10, benar, nanti ditampilkan outputnya outputnya I nya berapa, terus I nya itu akan ditambahkan 1, kemudian akan terus berulang gitu. Untuk programnya, jadi program untuk contoh ketiga array ini seperti ini. Jadi kita jalankan, akan muncul hasil seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.